Betul. Jadi pertama, dari awal tadi sudah disebutkan bahwa memang ini ada pertanyaannya adalah apakah daerah resapan untuk Bandung ini sudah demikian berkurang. Tadi di dalam introduction-nya begitu, dan apakah perubahan tata guna lahan di Bandungnya itu sudah berubah sama sekali? Ya, apakah sedemikian masifnya sehingga itu semua jadi berkurang daerah resapan air dan lain-lain? Betul, betul sekali. Jadi pertanyaan itu saya pastikan, saya jawab betul. Ini semua adalah akibat faktor itu. Curah hujan itu saya kira adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Yang bisa dihindari adalah bagaimana kita bisa menangkap curah hujan itu supaya kapasitas infiltrasinya menjadi tinggi. Nah, daerah-daerah seperti Bandung Utara yang mempunyai fungsi resapan sekarang sudah berubah. Bandung Utara ini warga Jakarta dan sekitarnya itu daerah Dago, Pakar, begitu. Betul. Itu utara kan ya, Prof? Betul ya? sekali, betul sekali. Beberapa daerah itu sudah beralih fungsi. Yang kedua, di kota Bandung sendiri, sungai itu banyak hambatan karena banyak bangunan di kiri kanannya. Sehingga jadi ini mirip seperti di Jakarta ketika kita bicara dengan pemerintah kota sedang membenahi das, daerah aliran sungai yang makin menyempit, begitu. Nah, di Bandung juga hal yang sama terjadi. Terjadi seperti itu. Di Jakarta dikatakan harusnya 20 meter, sekarang cuma ada yang kurang dari 10 meter begitu. Ini juga terjadi di Bandung. Betul demikian. Secara alami sebenarnya interaksi air dan permukaan bumi ini itulah yang menjadikan bentuk-bentuk sungai seperti demikian. Ada yang berbentuk huruf V, ada yang U, dan itu dirubah kemudian oleh ulah manusia di sekitarnya. Ada yang dibelokkan sungainya, kemudian ada yang dari belok kemudian sebagian dipakai tempat parkir dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi masalah. Jadi secara geomorfologi tempat sungai ini sudah berubah akibat daripada ulah manusia. Saya bisa bilang sungainya jadi pindah ke jalanan kalau melihat video-video kemarin itu ya, Prof? Betul sekali. Jadi banjir kemarin itu sudah bukan banjir dalam pengertian yang familiar untuk Bandung, yaitu banjir Cilencang, tapi itu adalah banjir air deras. Banjir air deras. Jadi sungainya yang harus berfungsi sebagai sungai tidak berfungsi. Air mencari jalan untuk mengalir itu dia punya cara sendiri. Kalau jalannya ditutup, jalannya berkurang, dia akan mengalir ke tempat lain. Ya, nah ini yang saya sama teman-teman berpikir, Bandung nggak mungkin lah banjir, Bandung kan tinggi begitu. Jadi kita berpikir seperti itu. Ternyata banjir ini bisa seperti itu. Itu sebetulnya kontur dari kota Bandung sendiri itu seperti apa, Prof? Ya. Jadi Bandung ini kan secara geologi dia terjadi akibat daripada sebuah cekungan. Bagian utaranya dan selatan, kiri, kanan, barat, timurnya itu adalah daerah tinggian. Jadi utara dan selatan, jadi ujung kanan dan ujung kiri kira-kira itu tinggi. Lalu dia di tengah itu agak cekung. Cekung, betul, datar. Makanya kita kenal sebagai Bandung Plateau, dataran tinggi Bandung. Nah, di dataran tinggi Bandung inilah sebenarnya air itu mestinya dia berkumpul dan mengalir sesuai dengan aliran air sungai. Tetapi itu kapasitasnya kan dulu di bagian utara itu harusnya kapasitas infiltrasinya yang tinggi. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika air hujan itu turun ke muka bumi, dia berada di daerah hulu daerah aliran sungai. Ada dua interaksi. Pertama adalah kapasitas infiltrasi, yaitu masuk. Dan di utara Bandung ini adalah batuan vulkanik yang mempunyai kapasitas infiltrasi yang bagus sebenarnya. Dan yang kedua, interaksinya itu dia akan menjadi run-off, mengalir di permukaan. Kalau kapasitas infiltrasinya itu tinggi, run-off-nya akan kecil. Tetapi kenyataan sekarang, run-off-nya menjadi besar. Kapasitas infiltrasinya yang menjadi kecil. Kenapa demikian? Karena geomorfologinya yang dirubah. Geomorfologi itu bisa berubah karena antropogenik dan bisa karena eksogen dan endogen. Salah satu di antara eksogen itu ya antropogenik itu. Tebingnya dikupas. Nah, di samping daripada kapasitas infiltrasinya menjadi tidak baik, berkurang, juga karena ada bangunan. Juga yang lebih masalah adalah kapasitas intensitas erosinya yang menjadi tinggi. Ini kan seperti ini, menjadi dangkal. Prof. Kalau saya membandingkan dengan Jakarta, Jakarta juga berharap banyak pada
kawasan puncak untuk menyerap air. Betul. Tapi di puncak banyak bangun villa, hotel, dan lain-lain, sehingga ini juga harus dibenahi. Betul sekali. Begitu pula sebetulnya dengan Bandung yang punya plato di utara dan selatan, ini sebetulnya serapan yang bagus. Ya. Tapi saya pernah dengar kok itu bagaimana kawasan Dago Pakar itu sebetulnya ada batas-batas untuk membangun bangunan, tidak boleh sekian, ini berapa persen saja. Itu tampaknya yang tidak terjadi atau diterabas ya, Prof ya? Kelihatannya ada pihak yang tidak konsisten untuk menerapkan peraturan daerah itu. Jadi ini sebetulnya bisa ditebak, tinggal nunggu waktu saja Bandung kemudian bisa mengalami banjir air deras atau banjir deras seperti ini. Betul, betul. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita prediksi lah. Ya, bahwa memang ini akan terjadi seperti ini. Ya. Manakala curah hujan tinggi, kapasitas infiltrasinya berkurang, Bandung utaranya tidak mampu menyerap air, maka akan terjadi seperti ini. Adakah sesuatu yang bisa disampaikan dari teman-teman dari kampus untuk membantu Pak Wali Kota, Kang Emil, untuk bisa membenahi Bandung? Baik, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh pihak Pemkot saat ini, itu adalah sesuatu yang memang sudah on the track ya. Jadi membuka misalnya gorong-gorong begitu luas, kemudian juga daerah aliran sungai dibetulkan, kemudian juga yang paling penting saya kira ada rencana untuk membuat embung. Embung itu yaitu semacam danau di mana air bisa berhenti dulu dan kemudian nanti dialirkan. Itu saya kira embung itu seperti dam atau waduk-waduk kecil begitu ya. Betul, betul. Yang dulu sebenarnya di Bandung ini karena dia bekas danau, itu ada yang disebut sebagai rawa ya. Situ itu tempat-tempat kecil sebenarnya ada, tapi sekarang kan itu sudah tidak kelihatan lagi. Baik.